Welcome back to our World Cup Gridiron Podcast, NFL Indonesia Podcast, presented by World Cup Media. I'm your host Joey, and here's with my co-host Farhan, Ardio, and Oka. How are you doing, boys? How's the preseason? Udah masuk week 2 cuy. Udah masuk makin dekat. Week 3 coy. Ini mau minggu ini week 3 preseason. Ya, udah mau masuk. By the time kita rekaman udah mau masuk week 3, tapi udah 2 week. Plus 1 Hall of Fame games yang cukup menarik. Kayaknya udah mulai terobati lah kangen-kangen sama bola. Apalagi kita di Warkop Media kan lagi aktif juga mau persiapan sama Fantasy Football ya. Yes, thank you semua yang udah join Fantasy Football. Bagi lo yang belum kebagian, semoga ikut tahun depan ya. Cuma kita ada 7 liga, 84 orang, termasuk komisnya ada 7 biji dari Warkop Media, dan kita senang banget. Antusias pada mau ikut fantasy, mau stres selama 4 bulan ke depan. Itu yang hilang satu siapa, Jo? Apa? Yang hilang satu siapa? Hilang. Yang hilang apa anjir yang hilang? Katanya komisnya 7 biji. Ya, kita ya. Buat jadi komis kita ngorbanin biji kita satu. Buat presiden ya. Kita Presiden Director. Yeah. Presiden dari masing-masing liga mungkin maksudnya. Presiden Betul. dari masing-masing ya liga. benar. Namanya komisioner, komis. Betul. Kita bisa manggilnya. Kebetulan kita semua di sini komisioner kecuali Andra, karena Andra terlalu sombong buat jadi komis. Jadi Juara Medan soalnya, juara Medan tapi yes. nggak mau ini. Katanya nggak mau main kalau misalkan nggak 10 orang liganya katanya. Ngomong-ngomong Medan, coy. Thank you banget. Kita kemarin Warkop diundang buat jadi caster, salah satu supporter acara Medan Indonesia Medan ID Indonesia. Mereka baru aja bikin Indonesia Championship Series. Jadi bagi lo yang pengen daftar nih, kalau lo beneran jago Medan, gak cuma asal ngomong doang, ikut di sini. Gue mau bikin Andra susah di sini. Kata gue di sini. Taruh di mana? Instagram di Medan ID, dan juga ada di Instagram kita untuk ngikutin acara Indonesian Championship Series Medan 1 dan pertama di Indonesia. Kemarin Ardio main, Oka main, gue sama Andra komentator, ngebacot doang. Jadi semoga lo pada enjoy. Nanti bakal ada acaranya lagi paling dekat 12 September di @America Pacific Place kalau lo pengen coba jadi stage your skill as a Medan player. Jadi nanti kalau misalkan yang mau registrasi nanti bisa dilihat di IG-nya Medan ID juga, dan kita juga bakal nayangin di sini nanti kalau misalkan sudah keluar cara registrasinya untuk ikutan kompetisi Indonesian Championship Series nanti. Yes, ikut, gak akan nyesel, dapat hadiah. Gue nggak tahu apa, cuma nanti gue tanya sama Kevin, si bosnya Medan ID ya. Kemarin aja di acaranya Andra menang kuis Kahoot dapat Medan loh. Dapat Medan loh. Siapa tahu ada kuis-kuis terselubung gitu kan. Siapa tahu Andra mau jadi dewa Medan kan katanya. Cuma ikut doang kemarin, dapat Andra karena dia no balls, dia yes. No balls. Dia dapat Medan 27 dari Medan Indonesia. Jadi ikutan, gengs. Sekalian bragging rights, lo bisa masuk kantor atau sekolah sombong sama temen lo, gue juara Medan. Tuh, gak usah minder kalau misalkan pun masih ragu skillnya segimana, karena harta yang paling berharga tuh bukan juaranya, tapi bercengkrama sama teman-teman. Betul. Mantap. Gue bilang keluarga takutnya kayak korporat bener. Kita adalah keluarga nih. Nanti titip bikin stiker WA ya kayak gitu ya. Betul. Pakai mukanya Dio. Makasih. Kenapa? Kok muka gua? Ada apa lagi? Quote-nya lu ini. Hah? Oh iya, quote gua ya. Oh, quote-nya gitu ya. Bukan quote apa? Quote yang lain lah. Iya. Kita udah bisa nyium nih bau Roman bola. Udah di udara, kita bisa nyium. Bau bola berkeringat. Less than 2 weeks Seahawks Patriots, dan habis itu besoknya Rams 49ers sudah close. Dan sebelum kita hari ini kita mau bahas one of the best division in football, AFC West. Ada beberapa berita menarik ya dari dunia NFL ya. Pertama adalah Niall Falele di trade dari Giants ke Jaguars buat 6th round pick. Thank you Jaguars. Good luck Trevor Lawrence. Semoga lo gak mati. So, tuh orang
caur sih. Gue bingung kenapa dia bisa jadi offensive lineman ya, sumpah tuh orang parah anjing. Terus John Harbaugh yang udah start dia 2 tahun ngasih 2000 snap, ngelihat Brandon Allen di sacks langsung oke deh kita trade aja. What the hell man, what is Jaguars thinking also. Terus habis itu Kayshon Boutte Kayshon Boutte ke Texans ditukar sama 7 round pick dan safety Jalen Reed kalau nggak salah namanya. Ya, Jalen Reed. Yes, jadi akhirnya karena Jaden Higgins second round pick dari Texans tahun lalu hasilnya meledak, makanya Texans butuh wide receiver. Dan yang paling gokil adalah franchise kesayangan kita Cleveland Browns baru aja announce kalau Deshaun Osama bin Watson yes, jadi starting quarterback. Gue penasaran deh Kak, menurut lu nih why? Kenapa Kak? Kenapa mereka nggak coba see what they got with Sanders? Kalau Sanders sucks ya mereka bakal dapat quarterback anyway kan tahun depan. Kenapa Deshaun Watson lagi Kak? Kenapa Cleveland Browns lebih memilih Deshaun Watson di 2026 ini ya? Jujur, logically itu nggak make sense. Karena kedua-duanya kan memang tampil kemarin di preseason juga ya they're playing bad gitu dua-duanya. Nggak ya, mau dari game tape atau mau dari stats itu mereka jelek banget. Antara Shadow Sanders yang decision making itu seperti orang yang kayak nggak lolos SD gitu, atau misalkan di Deshaun Watson ini yang mekaniknya udah hancur, nggak ada apa-apa yang bisa diperbaiki dari kedua pemain ini sebenarnya. But at least kalau misalkan kayak lo sebagai franchise punya quarterback muda masih rookie, at least lo mau kasih confidence dengan ngasih dia start di week 1 gitu loh. Dan bisa ya bilang aja kayak ya lo, kemungkinan future-nya adalah lo kalau misalkan lo bisa main bagus, I think you're gonna make it there gitu dengan Shadow Sanders. Menurut gue itu lebih make sense dibandingkan pakai Deshaun Watson yang I mean walaupun ya udah nggak ketolong sebenarnya. Dan kemarin juga di press conference dia juga bilang kan, katanya dia nggak suka dengan fans Cleveland ketika fans Cleveland nyorakin dia. Senang banget ketika dia wah itu gila sih coy, itu agak gila sih. Like itu udah lu benci dengan fans lu benci dengan teammate-nya itu kayak di locker room-nya sempat ada report kayak mereka tuh nggak cocok dengan Deshaun apalagi ketika dia absen lama gitu. Dan secara tim tuh yang dukung Deshaun Watson tuh cuma satu, dan ini adalah satu orang yang paling penting untuk pemilihan keputusan ini, Jimmy Haslam. Ya itu pasti dia sih. Jadi menurut gue kenapa Deshaun Watson bisa dapat starting spot di week 1 ini, Jimmy Haslam itu adalah deciding factor dari siapa yang mengambil keputusan Deshaun Watson jadi week 1 starter. Gue bingung aja, itu lu udah lihat kan? Ini gue cek deh Deshaun Watson ini ya, stats ya. Udah lagi cek. Masalahnya kayak gue juga bingung, why? Ini Deshaun Watson setelah dari 2002 sampai 2024 karena dia banyak cedera, dia itu cuma punya dalam 3 musim 19 touchdown, terus 12 interception dan 3.000 yards. Itu 3 musim by the way. Deshaun Watson di Cleveland ya, di Cleveland. Deshaun Watson itu punya touchdown lebih banyak di satu musim terakhirnya di 2020 sama Houston dibandingkan sama entire career di Cleveland. Yes, last year in Houston 33 touchdown, 7 interception, hampir 5.000 yard. Sebelum split safety and cover tuh menyerang kita semua, ya itu masih oke banget, dan habis itu caur. Jadi gue bingung apa lagi yang dicari. Tapi although ini tahun terakhirnya Deshaun Watson ya, kontraknya udah habis 2027, dia udah free agents. Browns bersih, so I guess they will pick a quarterback. Ini tahun tanking. Tapi ngomong-ngomong tanking ya, gue yakin banget pick nomor 1 pasti. Gue sih yakin ini, and I will put my money on it. Kalau dia bukan tim ini nggak pick nomor 1, lo semua gue traktir bir 1 round. Gue yakin Miami Dolphins bakal pick nomor 1. Itu tim parah banget. Hah? Kok jadi Dolphins sekarang? Enggak, gue baru ngomong karena kemarin Giants baru lawan Dolphins kan.
Oh. Ya, gua Ya lu ngelihat anjir tim gue sejelek ini aja masih menang lawan Dolphins gitu parah, ya. parah lu masih tahu Dolphins nggak punya depth. Quarterback duanya Cam Miller sama Quinn Ewers gak jelas. Quarterback one-nya Malik Willis dikasih 60 juta, gue yakin banget ini pick nomor 1. Separah itu dan seyakin itu gue yakin Browns kayaknya nomor 2 atau nomor 3 lah. Saingan sama Cardinals, gue yakin Dolphins parah banget coy. Gue mau cari agennya Malik Willis deh. Gimana caranya bisa dapat 60 juta dengan dia cuma start 2 game? Gue ya Di Green Bay. ya lu punya dead cap 55 juta dari Tua Tagovailoa. Lu butuh quarterback terus kayak gila. Why settle for Malik Willis gitu ketika misalkan kayak Mac Ada Jones masih bisa digoyang. Mac Jones harus di-trade Mac Jones kayaknya. harus trade. Iya, maksudnya Mac Jones masih bisa digoyang gitu loh dengan kondisi Dolphins kayaknya gak mau keluar aset sih. Iya, Bang. Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa? Gue agak bingung dengan linggo kalian, tapi it's okay. Enggak, maksudnya Gua kan agak itu Mac tertegun Jones aja. kan kemarin kan preseason juga bagus mainnya, tapi kan kemarin sejak Iya sih, kemarin- gantiin Purdy juga oke kan. Iya, kemarin Mac Jones yorking it banget sih kalau di preseason. Straight up yorking it. Iya, makanya kan bisa digoyang gitu. Betul, Kayak betul, sini betul. ayo ke Miami gitu. What? Miami banyak apa? Apa? Lu kalau Banyak bedi kali. kalau mau Jauh dari quarterback yang bisa listrik. digoyang mah Quinn Ewers aja ini. Iya, Quinn udah. Ewers. Ya jadi gue juga bingung kenapa bisa ngasih 20 juta per tahun buat Malik Willis. Tapi itu juga agennya CJ Stroud juga ya, David Muguleta. One of the, ini kayak Scott Boras, kalau lo tahu baseball ini kayak semai Scott Borasnya NFL sih, dia jago banget. Jadi good luck Oka buat extend CJ Stroud tahun depan. Berarti agennya ini ekuivalen dengan teroris gitu ya? Atau gimana? Betul, Kayak betul. Tapi gua nggak separah mau. Scott Boras sih. Scott Boras paling parah sih. Tuh orang nggak akan sing. He won't see the pearly gates sih. Scott Boras parah. Gue kan percaya kalau Scott Boras itu setan. Betul. Setan. Jelmaan Jelmaan. Betul. Parah, dia nggak ada obatnya, sumpah. Ngomong-ngomong nggak ada obat, ya kan? AFC West finally have some changes ya tahun kemarin. Denver setelah 5 tahun lebih dirajain sama Chief, akhirnya Denver Broncos kemarin jadi juara AFC West setelah dapat Bo Nix, ya kan. Jadi dari tahun 2000 lebih ya 2016 ternyata, dari 2016 sampai 2024 itu Chief own AFC West no questions, ya kan, dari zaman Alex Smith sampai Mahomes. Akhirnya 2025 Denver won it all, while Chief 6-11 kehilangan Mahomes ke cedera ACL, ya kan. Nah, tahun 2025 Denver 14-3, Chargers 11-6, Chief 6-11, Vegas 3-14, ya kan. Nah, karena Ardio ini fans Chief, jadi gue pengen nanya dulu ke Farhan. Gue cek tuh. Yoi. Ankle break. Yoi, ya. Gue pengen nanya sih, Han, lu Bo Nix believer gak sih? Karena gue jujur gue enggak. Gue waktu Broncos pick Bo Nix gue bingung dan gue bilang kayak they will regret it, ternyata enggak. Are you Bo Nix believer dan lo pikir kayak Broncos bakal on the West lagi nggak 2026? Bo Nix tuh tipe quarterback yang lu bisa menang with, bukan because of gitu loh. Macam Jared Goff jujur kayak gitu. Itu kayak picknya quarterback itu tuh Jared Goff menurut gue. Kayak yang kalau udah salah dikit langsung hancur. Makanya kemarin mereka scheme-nya tuh lumayan Arsenal teroris harambol gitu ya. Kalau lo lihat di Bo Nix tuh pas attempts-nya paling banyak di liga. Tapi dia 5.000 aja nggak nyampe. Dia 4.000 aja nggak nyampe setahu gue. Onyx ya. 3.800-an dia. Sekitar 3.800 passing yard. Kayak quarterback-nya Bears lah, maksudnya nggak nyampe 4.000. Itu kalau Kayaknya dia tuh di satu episode tuh kayak kita pernah kalau- bilang gitu ya, kayak
Kalau quarterbacks, kalau Caleb Williams kayak komplit 2% more dari pasnya dia dapat 4.000. Tapi 58. Coba kita lihat. Oh iya anjir, Bo Nix tuh 612 attempt-nya. Oh my god. Buset. Tapi cuma dapat yard-nya itu 3.931 ya, nggak nyampe 4.000. Tuh Bears quarterback numbers, bro. Yard per time-nya Bo Nix itu 6,4 coy, lebih dikit dibanding Aaron Rodgers, Jackson Dart, JJ Lo McCarthy, ada Geno data Smith. A-dot nggak? Ada data edot di sini. Pasti edotnya kacau sih, gue yakin banget. Kalau nggak salah 4 atau 3 gitu. Oh demi apa? Ya jadi ding and dang aja kan dia. Jadi kayak Iya, ding and dang, short betul. pass. Ya gitu. Short pass. Jadi Tapi sebenarnya- ya menurut Gimana, Kak? lu dengan dengan sistem short pass dan ya main quick release dari Bo Nix ini, dan Denver Broncos kan kemarin juga baru datengin Jalen Waddle kan, yang notabene dia one of the shiftiest player untuk main di route running dengan kompensasi first round pick yang dikasih ke Miami Dolphins. Menurut lu itu akan berubah skemanya dari offense-nya Sean Payton nggak dengan adanya Jalen Waddle, terus dengan Bo Nix apa efeknya juga ada Jalen Pasti Waddle? berubah. Pasti Sebentar. berubah. Sorry, sebelum lu jawab, ini gue udah adotnya sayangnya nggak ada ya. Cuma apa namanya? Kalau gue lihat di sini, the advance passing-nya siapa namanya? Advance passing-nya Bosama. Iya. Misal. Advance Bo Nix. apa namanya? Passing-nya Bo Nix ya. Setengahnya adalah Yak. 2000 yards, Iya. 2.900 ya Yak. Bener, lu lihatnya ya per time bagi 2 berarti kan? Buset. Kayaknya Oh kita di episode mana tuh pernah bilang kalau Bo Nix itu adalah Patrick Mahomes of Tim Tebow. Betul. Patrick Iya, Mahomes of Tim Tebow. The Setuju. best of the middling. Gila ini orang. Gokil. Oke, lanjut. Iya. Sorry Farhan. Gue yakin edotnya bakal lebih turun soalnya mereka bakal pakai jet pass, shuffle, screen, speed option sama Jalen Waddle. Gak mungkin dipakai di trade tuh gak mungkin. Gue yakin. Dulu ada di trade di Von Valley di trade ke Saints. Udah gak mungkin. Iya, Main kayak bener. gitu. Apa namanya? Cuma yang menarik dari Broncos tahun ini ganti play caller ya. Buat keep Davis Webb. Ah, Davis Webb ya? Ya, buat keep Davis Webb, Sean Payton relinquish play caller ya ke Davis Webb. Jadi we'll see what are they gonna do. Dan ini pertama kali Sean Payton kayaknya nggak calling plays sih. Gitu, so we'll see ya. Cuma Han, lu yakin Broncos masih megang AFC West tahun ini? Enggak sih. Enggak. Kayaknya Oh, balik ke ini Chief. waktunya Chargers sih. Nah, Ini Chargers time sih. Mahomes baru balik ke tengah musim aja mau ngapain lu? Running back ada 2. Wide receiver lu masuk penjara. olah dukun. Langsung bypass gua, udah nggak ada Justin Fields, nggak ada Itu, Garrett Mayer, langsung olah dukun. Chris Oladokun, wah gila, dari prediksi kita yang 4-13 jadi 3-14 anjir. Oh itu nggak tahu black magicnya beneran black gitu. Terakhir sih gue baca di Beneran Black Magic. di ESPN-nya depan mata gue sekarang katanya sih Mahomes on track for week 1 ya, gue nggak tahu itu benar apa enggak. Orang Kayaknya gila. Ya, kayak abis Ya. kayak Justin Fields kayak oke lah mending Mahomes setengah ACL. Ya kan? ini juga ngambil guard lu juga kan, Joshua siapa? Joshua Ezeudu, good luck. Iya. Gak tau dia pakai kacamata, gue juga ragu anjir. Good luck. Gue yakin lu pasti bisa. Berarti Chargers ya. Menarik sih, Chargers baru kehilangan centernya ya. Mereka kehilangan center si Jadi Tyler gelap berarti. Biadasz. Yes, betul. Oh ya lucu. Nah, ini lagi yang kalau udah 30 tahunan kayak begini. Jokes ya. Gue pasti 2. Temen lu tua semua. Chargers baru aja kehilangan centernya. Tyler Biadasz. Jadi mereka bakal pakai Jack Slaughter. Kalau lo lihat mukanya lo nggak, gue yakin lo kaget kalau itu baru selesai college ya, sumpah tua, mukanya tua. Jack Slaughter tuh Gabe Newell ya? Apa? Ya, Gabe Gabe Newell, Newell betul. kurus ya? Gabe Iya. Newell kalau dia jadi atlet.
Sumpah pokoknya tua banget. Nih buat Andra, tolong cari nih Andra. Nih langsung ketemu kalau tinggal cari Jack Slaughter langsung ketemu, itu masih 23 tahun, gokil sih. Oka, gue sih jujur ya, Chargers emang on paper offense-nya oke. Mereka 2 tahun kemarin 11-6 dengan offensive line yang tahun kemarin hancur semua ya. Joe Alt cedera, Rashawn Slater cedera, terus pokoknya tahun kemarin seinget gue OL-nya parah deh. Gue sampai nggak inget ada Trey Pipkin lah, Mekhi Becton lah. Kalau nggak salah Justin Herbert tuh one of the most sacked quarterback ya tahun kemarin. Let me check for the data of sack. Enggak deng, hampir. Pretty much Jadi right, yang kemarin dapat sacks paling banyak, kinky. Cam Ward 55, Geno Smith 55, Justin Herbert 54 by the way. Ya, salah satu paling banyak ya. Ya 5-5 lah sama Madison Beer. Lu yakin Kak dengan prediksinya Farhan kalau Chargers will own AFC West this year? Gue tetap akan pegang Broncos untuk first seed di AFC West ini, just because karena the other three teams itu masih punya isu dengan injury, masih Yes. punya isu dengan nggak ada quarterback franchise-nya sampai maybe midweek, sama satu lagi adalah tim yang masih bisa tergolong masih lagi dibentuk. Gitu. Chargers isu cederanya tuh selalu ada. Ya, tapi menurut gue memang Jim Harbaugh is a winning coach lah sebenarnya. Kalau untuk regular season gue rasa dia emang punya mentality yang cocok untuk bisa nge-push tim yang mungkin bisa dibilang middling untuk menjadi ya kelihatan kayak contender. Tapi lagi-lagi offensive line mereka tuh harus bisa stay healthy. Karena musim ini benar-benar what if. Tyler Biadasz out for season. Yes. Terus mereka juga nge-sign Trevor Penning from Saints. Ya, itu juga what if juga tuh sebenarnya, karena banyak isu terkait Trevor Penning tuh yang ada cederanya, ada concussion juga. Terus juga mereka juga nge-sign Cole Strange. Shout out Andra. Guard kesukaan Andra. Sumpah pas Cole Strange di pick jatuh kalau gue punya dagu gue di lantai anjir. Itu Sean McVay aja sampai heran loh. Ya, sampai ketawa anjing. Sean McVay lah yang ketawa. Ya, shout out to Chattanooga juga tuh. Beauty Chattanooga. Chattanooga bukan anything else ya. Anyway, tapi ya Herbert is a great quarterback menurut gue, dan dengan beberapa musim lalu memang ya banyak hal yang nggak going his way, either offensive line-nya bapuk kena cedera, atau dia nggak punya target yang reliable, atau misalkan dia nggak punya defense yang oke dulu pas masih rookie season. Itu selalu ada kayak external faktor yang nggak bisa dikontrol oleh Justin Herbert sebagai quarterback. Jadi mungkin itu yang bikin orang lebih nge-rate Herbert tuh lebih tinggi dibandingkan some of his contemporaries gitu. Kita nggak pernah lihat. Apa Kak? What if man? What if man? Kalau Donian itu ada if man, kalau ini nih if man soalnya. Anjir lagi kan. Lagi. Ya, if Tapi ya man. karena ya secara squad pun mereka nggak benar-benar improve, dan mereka mempertahankan basically many of their core squad, kayak Derwin James baru extend, Khalil Mack extend for 1 year, dan mereka ngesign David Njoku, mungkin itu buat tambahan targetnya dari Herbert. So I think that prediksinya Farhan gue rasa nggak far-fetched, nggak yang benar-benar outrageous gitu. Kayak jangan mungkin tiba-tiba kayak New York Jets will win AFC East, itu enggak. Tapi dengan adanya Broncos saat ini, gue rasa mereka materi squadnya lebih kuat dibandingkan Los Angeles Chargers overall. Tapi secara quarterback jelas. Dari Justin Herbert sendiri memang dia nggak punya tim yang oke, dan dikarenakan tidak punya tim yang oke itu, maka
analyst or any podcaster juga bilang kalau Justin Herbert nggak punya bantuan. Jadi dia itu a great quarterback gitu. Gua rasa dia is a great quarterback, tapi at one point dia harus bisa show off. Dia harus bisa kalau dia bisa bawa Chargers dengan squad yang I think it's still pretty decent. Bukan contender tapi still pretty decent untuk bisa menang at least one playoff game gitu saat ini. Justin Herbert 2 tahun kemarin lumayan underwhelming ya. 23 touchdown 3 interception, 26 touchdown 13 interception. Ya tapi gue bisa ngasih oke lah, tahun kemarin offensive line dia abis bis. Tapi ada Keenan Allen loh kemarin tuh, masih ada nyala-nyalanya dikit lah. Corpse of Keenan Allen, man. Keenan Allen 34 tahun itu nggak membantu. Tapi ini nggak sih? Keenan Allen nggak pakai pads nggak sih? Dia kayak ada tanduk iblisnya gitu kan. Lututnya udah abis anjing. Tapi kemarin secara fantasi lumayan lo poinnya secara fantasi. Itu 34 tahun dan nggak ada upset, nggak ada juice-nya lagi itu. Udah abis coy. Gue nggak tahu itu juga desain. Nggak Justin Herbert itu dia udah out of the league gitu, dia udah pensiun. Itu kemarin kalau nanti kita ngelihat foto Keenan Allen pakai seragam Colts itu probably one of the most watched picture ever. Iya. Shaquille O'Neal Celtics ya. Shaquille Celtics ya. Menurut gue bukan rosternya sih yang bakal impact paling gede, tapi play caller offense sih. Mike McDaniel, iya. Mike McDaniel. Cuma gue paling penasaran sama DC-nya sih. Karena DC-nya kan tuh anaknya Winter, Pak, beneran. Iya, Chris O'Leary. Jadi dia itu sempat cabut dulu jadi DC Eastern Michigan. Mulainya bukan dari situ. Dia gue lupa mulainya kayak, tapi dia pernah di Michigan kan. Terus habis itu pas minter ke Chargers dia ikut. Terus tapi tahun kemarin tuh dia jadi DC dulu ke college Eastern Michigan. Kayaknya gak tau, mungkin kayak Harbaugh udah tahu si Minter bakal jadi head coach. Dan akhirnya dia balik lagi ke Chargers jadi DC. Itu yang gue paling penasaran sih, kayak how good he is. Dia masih muda banget. Pertama kali ketemu Jesse Minter tuh pas main di Indiana State. Demi apa lo? Yoi. Anjing dia masih 34 tahun ya, dia masih muda banget anjing. Bukan Eastern, Western Michigan. Iya. Dia dia ketemu di dia ke Notre Dame, Chargers, Western Michigan SDC, terus balik ke Chargers SDC. Dia pernah main lawan Davis Webb ya? Demi apa lo? Dia 2010 pernah sampai 2014. Tapi di Indiana State sih. Tapi Davis Webb di college itu a dog, man. Dia dulu wide receiver, gokil. Terus jadi DC. Ya lumayan lah. Yeah. Ada ininya. Tapi kalau OC-nya juga Mike McDaniel masih, selama dia tidak terbuai sama hebatnya Herbert ya, karena terbiasa sama tua yang tangannya kayak gitu. I think lu bakal ngeliat sih seberapa parah Mike McDaniel ketahan sama tua sih, dan seberapa gila dia bisa benerin tua. Lu pasti ngerasa sih. Gue yakin tua bakal jadi backup di Falcons. The minute Panic sehat, dia bakal di bench. Saya yakin bench buat Jack Strand kan maksudnya. Iya betul. Bench buat Jack Strand. Kan udah ada meme-nya gitu kan kayak. Ini. Oh iya. Itu lu ya, gue baru pertama kali ngelihat quarterback competition di mana yang compete cuma satu orang dan tua kalah. Penix nggak cuma punya one working lutut, dia kemungkinan bakal jadi starter lagi. Soalnya kalau gue baca Ian Rapoport bilang it's virtually impossible to make tua starter. Lu bayangin. Ini kayak itu. Apa? Lu ada squash match gitu ya. Terus jobber-jobbernya Hornswoggle sama siapa? Yang kecil lagi tuh. Yang dari Meksiko, El Toro ya. El Toro. Yeah. Terus lu tetap kalah gitu. Tuh ngaco sih gue. I think gue excited for Justin Herbert with Mike McDaniel. Dan ya gue berharap Mike McDaniel nggak kayak Robert Saleh baru setahun terus cabut lagi jadi head coach. Dia settle man. Iya.
kalau Andra ya kalau misalnya Oka yakin Chargers dan Farhan yakin Chargers dan Oka yakin Broncos. Broncos ya kan, pastinya Aryo yakin Chief kan. Tapi menurut gue ya kan. Tapi menurut gue pengen lempar aja sih ke kalian karena gue kan moderator ya. Gue pengen bahas Raiders dulu sebelum bahas tim setan yang Chief ya kan. How good do you think Raiders going to be in this year ya? Kayak especially ya sekarang Kirk Cousins bakal starting dulu. Cuma gue yakin kalau mereka start 0-3 ya. Gue yakin fans pasti minta Mendoza buat start right away kan. Gue coba cek dulu Las Vegas Raiders schedule ya. At least the first 3 weeks. First 3 weeks itu mereka ketemu Dolphins, Chargers, Saints. Ya, bisalah 1-2. Ya, cuma abis itu ketemu Chiefs, ketemu Patriots, jadi 1-4 misalnya. Menurut lu sebagus apa Raiders gonna be this year, dan apakah kalau lu jadi Glenn Kubiak, lu udah pokoknya Mendoza just sit the entire year, nggak usah aneh-aneh, takut kayak Justin Fields mungkin dulu pas Andy Dalton cedera dipaksa start padahal belum siap, atau Zach Wilson di Jets dipaksa start belum siap, atau ya udah just see what they got. Anthony Richardson, what do you guys think? Apa? Mau masuk dulu ya deh schedule ya. Ini defense-nya top 10 semua habis itu. Iya, cuma mereka paling menang Dolphins doang, habis itu ketemu Raiders. Iya. 16 lawan Titans ya. Masuk Oktober. Sama mereka menang Cardinals. Ya, mereka menang week 1 16 sama 17. Udah habis itu caur-caur anjing. Bisa nggak sih sebenarnya kalau Mendoza masuk week 1 terus habis itu week 2 udah keluarin Kirk Cousins? sampai ketemu Jets, sit sampai lagi, ketemu Jets, terus ketemu masuk Titans. lagi, sit lagi, ketemu Titans. Enggak, maksudnya ya jadi di edging ya dikeluarin ketemu Saints juga masih oke lah gitu. Masih bisa main lah ketemu Saints gitu. Cuman kayak dikeluarin pas emang match-up-nya lebih enggak timpang sebelah gitu loh. Itu yang Jartiok harapin ya, dikeluarin pas dia lagi drive down to East Palestine, Ohio. Iya gitu, kalau misalkan lo emang yakin nggak akan bisa keluar ya go gitu. Tapi kalau enggak ya jangan ditahan dulu aja. Bangke. Cuma menurut kalian Raiders will suck again this year? Kayak mereka bakal top 5 pick or gonna be at least one of the surprising team ya tahun ini? Jeremiah Smith, welcome to Las Vegas, baby. Ya, gue udah ngeliat schedule-nya, kemungkinan mereka top 5 pick sih. Mereka bersyukur kalau jadwalnya kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Tapi lu mending sit the entire year nggak for Mendoza, atau lu kayak ya udah deh coba see what we've got kalau kita udah 1-4, 1-5 and the season is lost anyway. Maybe setelah sebelum preseason ada possibility untuk di sit out for entire, jadi basically red shirt gitu kan. Tapi setelah preseason kemarin, gue rasa sih he will play, definitely will play. Akan lebih awal dari yang kita kira, karena he's looking good di preseason ini. Dan gue rasa Raiders juga pengen mengasah experience-nya dari Mendoza sendiri. Jadi nggak mungkin dia red shirt terus habis itu tiba-tiba main langsung jadi bagus gitu kan. There's no possibility, not many possibility in that gitu. Nggak, belum tentu juga akan seperti itu. So I think that ya mungkin dia di week kayak week 7, week 8 mungkin bisa main gitu. Tergantung dari kondisinya dari Kirk Cousins sendiri. Kalau Kirk Cousins mainnya oke, in couple earlier weeks gitu, itu ya dia akan tetap main sampai ya dia nggak bagus lagi. Tapi gue rasa tetap Raiders pengen mainin Mendoza sebagai starter, ya not only for quarterback reason, sebagai experience dia, ya kalah juga nggak apa-apa, tapi for commercial reasons. Gue rasa Mendoza itu juga bisa jadi driving force buat merchandise revenue-nya dari Raiders. Benar. Aku anjir kalau misalkan jersey namanya Mendoza di Las Vegas warna hitam. Warna hitam nomor 1 ya. Nggak mungkin mereka bayar center harga tackle buat quarterback yang nggak main. Mereka udah belajar kemarin tuh.
27 juta. Tyler Linderbaum. Tapi mereka gila-gilaan sih signingnya. Banyak defense ya kan? Raiders tuh. Lumayan rata sih. Ya, tapi lumayan rata sih mereka. Jalen Naylor, Linderbaum, Cousins, Connor Quay Hayward. Walker, ya Cam Hayward, Connor Hayward ya. Kwity Paye dari Colts. Lumayan sih ini mereka kayak Taron Johnson. Ini kayak mereka berharap bisa at least kayak 7 to 8 wins sih menurut gua kalau sebanyak ini. Secara Menurut gua agak belanja. gila sih, ya. Jadi mereka tadi kayak lo bilang, mereka sign Linderbaum, mereka sign Kwity Paye, Nakobe Dean, Quay Walker, terus ada Stokes, ada Gay, Cousins, terus habis itu ada Connor Hayward. Dan itu gue rasa itu adalah minimum 6-win team. Minimum 6-win team. 6-win team ya. Gak kaget sih gue. At least mereka mungkin bisa pull surprise here and there ya. Cuma again, gue jadi mereka at least try to win tapi not that much. Apalagi dengan tahun 2027 should be a loaded draft. Mereka sangat kurang ya di wide receiver. Wide receiver mereka itu Jack Batch, Jalen Naylor, sama Trey Tucker. At least give that Mendoza another option beside Brock Bowers dan Ashton Jeanty, and hopefully they might be cooking. Ngomong-ngomong Ashton Jeanty, berita nasi cedera. Betul. Ashton Jeanty kena ankle sprain. Ya ankle sprain sih syukurnya ya. Yes. Jadi draft Mike Washington high. Dari Ogunwale guys. Ya kak. Dari Ogunwale. Sorry, Iya. lu ngomongin running back atau kicker nih? Gila. Buset. Gue penasaran banget si orang yang nge-pick Jeanty nomor 1 pas dia tahu Jeanty kena cedera. Gue pengen lihat mukanya sih. Iya. Ada yang kemarin kepala Andrew Luck. Milih Andrew Luck tahu-tahu pensiun. Iya. Lu tuh lebih parah sih, soalnya pensiun cuy. Kalau Jeanty itu masih kayak ya balik tapi mungkin nggak week 1 pahitnya gitu kan. Dia di pick O.J. Simpson terus nggak lama kemudian ini anjing langsung retire. Iya. O.J. Simpson. Pindah ke Broncos dia. Siapa? O.J. Simpson. Pindah ke Broncos, dia udah ini anjing pindah ke Jahanam. Udah ini deh. Reference. Yes. Broncos. Dan terakhir nih Ardio, dari tadi kita udah bahas Oka Broncos, Chargers di pick Farhan. Lu yakin gak Chiefs bisa take back AFC West 2026? Kalau iya, kenapa? Karena jujur Ardio, gue lagi ngeliat rosternya Chiefs ya. Mereka offense gak ngapa-ngapain selain nambah Kenneth Walker sama Justin Fields. Yeah. This is basically the same offense, the same O-line. Mereka nggak nambah apa-apa. Mereka paling yang draft pick yang lagi agak hype, Alan Cyrus. Tapi mereka lumayan agak heavy di defense. Mereka dapat Mansour Delaney, mereka dapat Alohi Gilman, terus mereka dapat Emerson Thomas. Kemarin draft hampir semuanya defense. Oleh Jarius Smith balik, ya kan. Kair Ilm di sini, wow, gue baru tahu anjir. Kair Ilm ke Chief ya. Gue kaget gue. Peter Woods. Ya my DT1 di tahun 2000 di draft tahun ini ke Chief ya kan. Fullback Kairis Tonga ya. Oh mereka ada fullback. Nggak, Kairis Tonga tuh defensive tackle. Yang kesukaan Andra. Menurut lo ya Ardio, how do you think Chief will how confident are you with Chief taking back West? Apakah mungkin lu nggak masuk playoff tapi nggak nomor 1 atau gimana ya? Taking back West, gue percaya karena ngelihat jadwalnya juga masih cukup decent. Ketemunya lawannya seimbang, ada lawan-lawan berat kayak Seahawks, Rams, of course ketemu Bills sama Bengals. Tapi dari sisi defense-nya sih kayaknya cukup gitu. Offense mungkin nggak berubah banyak selain ada steal kayak Cyrus Allen, ada
Emmett Johnson gitu kan. Yang kemarin juga di preseason kemarin bagus. Cyrus Allen apalagi lompatnya tinggi banget. Pas lagi dilempar sama Nussmeier, imagine kalau itu yang ngelemparnya Mahomes gitu. Kayaknya dia bisa jadi salah satu breakout atau sleeper gitulah. Sleeper agent di mana Rashee Rice masih jadi Rashee Rice, Worthy masih Worthy, Kelsey masih jadi Kelsey, ya Cyrus Allen bisa jadi salah satu opsi gitu ya, selain Kenneth Walker. Karena kemarin juga pas lagi mabar bareng kan, gue main pakai Chiefs, kayaknya nih nggak ada yang bisa nangkep selain Kelsey. Cuman kayaknya nggak mungkin tuh, Kelsey sejago itu tuh. Gue udah nyobain main, Kelsey unguardable tuh main sama Abi, kayak buset. Kelsey, tapi kayaknya nggak mungkin. Itu cuma video game aja. Betul. Di Madden tuh nama sangat berharga ya. Ya, belum ditambah ada belakangnya Swift kan. Ada bus ini, ntar ada bus sepatu, ada bus celebration gitu. Celebration ntar kayak ini, kayak Fortnite, ada lagunya gitu sendiri. But anyway, gue yakin Chiefs masih bisa masuk ya. Kalau misalkan Mahomes bisa balik ke game week 1 dan nggak ada setback lainnya, kayak ada cedera lain yang tiba-tiba lingering lagi, harus balik lagi, harus nepi lagi. Kayaknya selama itu kejadian skenario pertamanya, gue yakin masih aman, bisa jadi di pertama. Tapi kalau enggak, lo yakin Mahomes balik week 1 ACL kayak dia, lu yakin dia bakal main week 1? Soalnya pilihan lu Justin Fields, Daniel Jones. Iya. Gue masih yakin dia main week 1 ya, ngelihat gimana Justin Fields sama Nussmeier yang belum siap. Kalau Justin Fields kayaknya ntar lagi sih pindah RB gitu ya. Enggak sih, Justin Fields enggak banget sih. Gue yakin nggak akan main tuh, kayaknya cuman buat main-main di red zone, kayak buat rushing aja gitu loh. Taysom Hill ya? Kayak Taysom Hill gitu. Kayak buat apa ya? Kayak buat RPO tapi run aja. PO nggak ada passing optionnya, nggak ada gitu. Run aja sebenarnya, passing option cuman bohong-bohongan. Kalau Nussmeier kan ya kita tahu rookie round 7 lagi kan. Jauh lah. Ya, kata Andra benar. Read option. P-nya nggak ada. P-nya nggak ada, read option aja. Kayak kemarin di Kahoot kan. But ya, soalnya kalau misalkan ngelihat dari defense, gue percaya defense-nya cukup bagus. Spike juga termasuk yang bisa bikin CB jadi bagus. Kayak kemarin yang dijual masih 2 kali namanya bagus-bagus gitu kan. Sebelumnya ada Honey Badger, terus ada kemarin siapa, kok gue jadi lupa ya, semenjak udah jadi mantan gitu. Jerry Smith. Ya. By the way, Kak, ada berita buruk. Right tackle lo Braden Smith baru cedera di carted. Katanya nggak bisa put weight on leg. Oh no, barokah. Ya, baru aja ada beritanya. Flash news. Gue salah ngomong kalau misalkan tadi OL-nya Chargers banyak cedera, kayaknya OL langsung kena sihir medicine beer lo. Fuck that shit. Iya. Baru aja ada beritanya nih, gue baru ngelihat infonya. Sama pemain lu satu lagi, Ali Gay, gue nggak tahu siapa dia. Sorry, apa? Ali Gay, gue nggak tahu dia siapa. Allegation. Itu receiver gue tuh. receiver gue tuh yang can beat crushing allegation. Ya, lanjut Ardio, maafin gue. Lanjut, tapi kalau defense gue percaya sama Spike bisa bikin defense yang bagus. Apalagi kemarin 4 round pertama ngambilnya defense semua. Gila, Mansur Delane, Peter Woods, Armason Thomas. Iya, Armason Thomas sama Jaden Kennedy. Plus Mansur Delane itu kan kemarin pas lagi camp kayak banyak nge-lockdown receiver utama ya, kayak Rashee Rice. Itu lebih sedih di receiver lo atau CB lo jago? Gue lebih sedih ke receivernya, bodoh sih. Tapi memang terbukti pas kemarin main Madden, emang bodoh gitu loh, kayak dapat bola lepas. Itu gimana ceritanya? Gue cuma harus handle Kelsey, pokoknya lari keluar ya. Yo, ini
buat fantasi kita pasti clear aja dari wide receiver dari Chief selain Kenneth Walker. Kenneth Walker sama Mahomes saja kalau mau. Iya. Round terakhir lo ambil Justin Fields. Gue Ya, kalau di terakhir convert lihat itu. Eric Bieniemy bakal bilang lu tuh running back B1. Lagi lu running back gitu kayak wah. Berarti lu yakin AFC West gak akan keambil? Lu milih Broncos atau Chargers yuk? Kalau yang rajain AFC West tahun 2026. Kalau nomor 2-nya, Nomor 1. nomor 1-nya Chiefs kan? Oh Chief, gue kira lu bilang kagak ini anjir, kagak yakin tadi. Yakin ya? Yakin lah. Oke. Dengan offense yang kayak gitu gue harusnya yakin asal Mahomes balik di week 1. We'll see. Oke. Nah, tadi kita udah dengar sedikit preview ya buat AFC West. Sekarang gue pengen dengar masing-masing satu breakout player tapi harus hipster, gengs. Gue nggak mau jawabannya yang kayak Ardio, Kenneth Walker, tai. Nggak boleh. Kenneth Walker ya. 2 deh. Kita hardcore podcast, nggak boleh nama-nama yang udah terdengar. Kita harus hipster answer. Gue pengen denger breakout player lu, dan gue juga pengen denger prediksi rekor AFC West. Cepet aja dari 1 sampai 4, menurut lu kira-kira urutannya kayak gimana? Tapi kita mulai dari Ardio dulu, gimana yuk? Kalau breakout player Chiefs bisa ada 3 ya, ada entah Mansur Delaine, nggak kasual, pop gitu. Strike casual, satu casual answer nggak hipster? Karena first round pick kan. Yes. Terus kalau top 10 pick ya. First round pick cuy. Terus tapi kalau misalkan dari 2 nama hipster ada either Emmett Johnson sama Cyrus Allen. Emmett Johnson kemarin preseason showing off his speed dan itu dan explosiveness, jadi bisa jadi kayak buat backupnya Kenneth Walker. Tapi gue lebih percaya sama passing game di Cyrus Allen karena kemarin showing off his athleticism juga dengan loncat setinggi itu. Yang tadi gue bilang dilempar sama Garrett Nussmeier aja dia bisa nangkep setinggi itu. Gimana kalau misalkan nanti sama Mahomes gitu? Apalagi dengan mungkin di awal-awal mungkin belum ke-utilize, tapi karena pasti akan nge-passing target utama kayak Rashee Rice, Travis Kelce atau mungkin Xavier Worthy, tapi Cyrus Allen bisa jadi sleeper agent di antara 3 nama itu. I see. Kalau urutannya gimana dari 1 sampai 4? 1 sampai 4 Chiefs, Broncos, Chargers, Raiders. Chargers karena takut bucin. Gue takut bucin, gue ngeliat si Justin Herbert. Sebucin-bucinnya Josh Allen nggak sampai di pinggir lapangan belai-belai kayak bocah SMP gitu loh. Ya gimana Madison Beer coy, gue kalau punya Madison Beer gue bawa ke kantor sumpah. Gimana ya? Dibawa ke kantor tapi dicari tempat tempat yang nggak ada CCTV-nya gitu. Oh bodo amat, gue taruh CCTV-nya depan muka gue. Tunjukin ke jangan jadi live stream. Jangan jadi siapa namanya si Kuntet? Prospek yang nggak jadi siapa? Edelman. Julian Edelman. Kok Edelman? Julian Newman. Oh, Julian Newman anjing itu mah gak jelas. Itu yang ya pokoknya jangan kayak lu bawa CCTV gini jangan, itu lihat lo adeknya Julian Newman lo. Kaget aja yang prospek Julian Edelman, prospek apaan lu? Prospek quarterback. Enggak Edelman bagus. Gue fantasi ada sama dia kok. Oke Ardio, sekarang gue ke. Lo udah fantasi sama Julian Edelman gimana? Ini kocak banget anjing lu. Kalau Oka gimana Kak untuk ininya breakout player menurut lu kira-kira nih, walaupun lu bukan fans Charger tapi kan pengetahuan lu tentang bola tuh lumayan gede, kira-kira yang bakal jadi breakout Charger siapa dan urutan FC West 2026? Chargers ya. Tadi gue malah ngeliat roster Raiders tadi, gue kira itu Raiders gue aja nanti. Gue tadi belum buka rosternya Chargers. Tadi gue bukanya rosternya Raiders. Gue kira tadi gue Raiders gue aja nanti. Sebenarnya gue nggak menganggap ini benar-benar hipster, tapi he played really well last year. Gue rasa dia akan jadi the pilar di defense-nya Chargers selain Derwin James, yaitu
Tuli Tuipolotu. Tui- Tuli Tuipolotu. Tuli po. Tuli Tui Tuipolotu. Poloto. Gitu ya. Pulotu. Iya, Tuli Tuipolotu. Iya. Apakah boleh seperti itu baru dapat extension? Extension mahal? Apakah boleh seperti itu? Gue mau VAR dong. Iya. Tui Poloto, iya dia kayaknya ini deh apa? Terlalu tidak hipster. Tidak Iya. terlalu hit. Tidak Sebenarnya terlalu dia hipster. all pro kan Dia all soalnya. pro. Oh, brother, pro ya. kurang hipster. Betul. Kurang Coba. jauh, kurang depth, kurang Iya. dalam. Lo harus lebih dalam lagi. Dia baru dapat All Pro di 2020 Pro Bowl dan dia dapat Pro Bowl bukan All Pro, sorry. Iya, go deeper Kak, go deeper. Yes, sampai mentok. Iya. Lo harus mentok banget. Kan all pro dia ya. Iya, penetrasi iya. roster lu kurang dalam, Kak. Dia dapat 13 sacks tahun kemarin kinky dan 20 tackle for loss. Udah terlalu jago. Udah breakout dia. Biasanya yang breakout tuh biasanya kayak jerawat gitu ya. Breakout. Breakout. Oke. Satu lagi not really hipster juga sebenarnya karena dia udah playing quite well musim lalu, tapi Oronde Gadsden gue rasa akan jadi another pillar juga. Oh ya. Ya, I guess I can see that ya. Walaupun dengan mereka datangin David Njoku Sama Charlie Colon. tapi gue rasa Oronde Gadsden itu kayak gue nggak mau bilang terlalu awal, tapi kayak dia tuh mirip titisan, jadi kayak titisannya Antonio Gates. Ya, dia lumayan atletik sih, atletik banget. 6'5", terus beratnya hampir sama, juga punya background basket. So I think that Oronde Gadsden itu apalagi dengan offense Jim Harbaugh tuh suka banget dengan athletic tight end. Iya. Vernon Davis, lu masih inget Vernon Davis? Yes. Delaney Walker itu juga pemainnya Harbaugh juga. Dan dia memang suka banget dengan main two tight end gitu. Mereka main two tight end dengan Oronde Gadsden walaupun dia nggak sebagus Njoku dalam blocker, which is talking pretty much karena Njoku juga jelek bloknya. Tapi Gadsden sebagai receiver, gue rasa itu dia bisa jadi breakout di musim ini. Apalagi I think that Herbert dan Chargers bakal banyak lempar di musim ini. Yes. Ya Mike McDaniel suka heavy set juga sih, 12-13, jadi make sense. Chargers punya banyak tight end ya. Kan? Iya. Apa? Banyak main 12 personal juga soalnya. Iya, 12-13. Jadi gue nggak kaget sih kalau mereka ini mau punya banyak tight end ya. Oke, good answer. Oronde Gadsden tahun kemarin 664 yard, 3 touchdown. Terus gua tuh urutan dulu Kak, urutan dulu. Oh, urutan klasemen gua akan ke Broncos, Chargers, Chiefs, and Raiders. Oke. Tapi gua rasa mereka Chiefs nomor 3. Ya, dari divisi ini nggak akan ada yang di bawah 6 win. Karena ini divisi yang cukup ketat. And they might go, those three might go to playoff anyway ya, kayak tahun 2024 kalau nggak salah ya. Broncos, Chargers, sama Chiefs masuk playoff semuanya. Yes, betul. Yes, oke. Kalau dari gue simple, Las Vegas Raiders, menurut gue yang bakal breakout adalah Jermot McCoy, 4th round pick. Cornerbacknya siapa? Raiders itu emang ada Eric Stokes, cuma cornerback itu lumayan volatile. Dan Jermot McCoy itu kalau misalnya dia sehat, dia tuh cornerback one easily top 5 picks. Dan talent gak hilang gitu aja karena cedera ACL. He might start slow, tapi menurut gue Jermot McCoy can take the cornerback spot as soon as like week 5, week 6. He'll be there sih menurut gue. I think the talent just too good, buat tiba-tiba hilang sih. Dan kita juga kaget itu kan, soalnya kita kaget ketika lihat Jermot McCoy itu not only drop dari out of day 1, dia juga drop out dari day 2. Ya, dia di pick pertama day 3 langsung diambil Raiders, pick 101. Ya, 101, betul. 100 sampai 101 ya. Sekarang ACL nggak kayak dulu sih, nggak kayak death sentence, teknologi udah gila. People can come back easily and faster dan nggak lost step. So, Jermot McCoy, tapi buat urutan gue bakal Broncos, Chiefs, Chargers, Raiders. Itu urutan gue sih ya. Oke, last but not least, Farhan. Your breakout Broncos player dan urutannya.
ini roster vanilla banget ya. Maksudnya nggak ada yang Vanilla. menarik. Sebenarnya ya. Tapi kalau Vanilla. ngomongin vanilla, nggak boleh sih udah starter ya. Vanilla gue mau Riley Moss sebenarnya kan starter. Ya, Vanilla tuh nggak. Starter but sucks. Ada kalau defense Jade Barron first round pick tahun lalu yang nggak dipakai soalnya cedera, dan pas abis cedera mainnya jelek jadi nggak dimainin. Kalau di offense lu lihat depth chartnya itu J.K. Dobbins paling 3 minggu main abis itu cedera, abis itu sisanya R.J. Harvey sama yang gue pilih Jonah Coleman. Nah, Nice. itu dia. Nice. Ya, Jonah Coleman good pick sih. Gue baru lihat anjing running back-nya Broncos banyak amat. Dobbins, Tuh. Harvey, Coleman sama McLaughlin. Dua apa 3 bekas Ravens tuh. Ya, Dobbins, tapi kan Tyler masih Beatty. training camp soalnya belum cut roster lagi. Jadi masih banyak lah. roster di cut kapan? Nanti hari Habis ketiga pasti. hari Senin atau Selasa tuh harusnya udah ada fifth. Ntar ya, cut roster Tanggal NFL Day. 31 berarti ya? End of Iya, tanggal 30 Agustus. Jadi itu waktu mereka. Jadi tanggal 31 jam 6 pagi. Jam 5 pagi, tanggal 31 jam 5 pagi waktu kita tuh udah ketahuan roster. Cuma kan itu baru 90 ke 53. Abis itu ada waiver claim. Besoknya baru ketahuan lagi ada waiver apa enggak. Cuma ya tanggal 31 Agustus jam 5 pagi. Itu udah 53 semuanya. Buat yang suka nonton college football, itu salah satu hari yang sekarang bisa ditungguin, soalnya mungkin balik lagi ke college. Iya. balik lagi ke college tuh gimana ya? Kalau udah ketuaan? Ya itu tanya sama LSU, si Lane Kiffin, teroris anjir. Sampai dibikin aturan on the spot, nggak boleh Big Ten sama SEC sama Sunbelt. Ngadi aja tuh orang benar-benar. Tapi ngomong-ngomong college football, jangan lupa college football start this week. Bagi lu Week 0 ya? Ya week 0 this week. Tanggal 29 Agustus pembukaan TCU lawan UNC lagi. Kalau lo ingat tahun lalu timnya Belichick dibantai-bantai sama TCU. Ya. Jadi hari Sabtu ini kita udah mulai ada college football lagi ya. And finally ada beberapa pertandingan seru lah buat week pertama. Nanti gue pilihin soalnya ini banyak banget choice sekolahnya parah. Ada LSU Clemson. Nah ini udah 6 September, sorry kebanyakan. Ohio State main kayaknya lawan Texas. Oh iya, langsung week 1. Seingat saya. Tadi Pokoknya early itu matchup early. Nanti gue coba, nanti kita pilihin gengs. Jangan ditonton semua karena banyak banget, tapi ada beberapa pertandingan yang wajib untuk ditonton. We'll keep you updated. Ohio State, Julian Sayin maybe Heisman watch? Enggak sih. Dan Temor. Gue agak down. Gue jujur down on Julian Sayin dibanding orang lain kali ya. Gue lebih high on CJ Carr dibanding Sayin. Dari gue ya. Dan gue gak suka Notre Dame by the way. Tapi menurut gue CJ Carr is just flat out better player. Enggak. Dibanding Sayin. Texas Ohio State week 2. Oh week 2, I see. Week 1 lawan Ball State. Itu kalau mau nonton Jeremiah Smith itu week 1. 200 yard. Putting up belt to S number itu udah. Gila itu Ball State quarterback-nya kemarin coy yang gue post yang dia tingginya 5 foot 10 inch itu 180 cm tapi beratnya 250 pound itu 120 kilo. Fullback numbers man. Buset. Itu sebenarnya J.K. Dobbins aja. J.K. Dobbins. Gila anjing itu tai banget sih. Tapi ya well I guess that's lu belum fun Broncos FC West urutan ya. Ya gue kira gue bisa bebas. No. Raiders, Chiefs, Broncos, Chargers. Oke. Tadi mendukung Broncos dia. Chargers di atas sekarang. Enggak, dari awal Chargers yang Broncos oke. Gue yang mendukung Broncos. Oh, kebalik. Ya, by the way, GM-nya siapa Packers bilang Packers preparing for potential Josh Jacobs suspension. Jadi yang draft Josh Jacobs, good luck.
Well. Well. Josh, Jadi belakangnya siapa ya? Belakangnya. Martian Lloyd lah mungkin. Dia gebukin ceweknya apa nabrak? Iya, dia Nabrak. yang dia gebukin ceweknya kalau nggak salah. Kan pilihannya cuma 2 tuh. Iya. Kalau yang nabrak si James Pierce. Iya. Gila orang-orang ini. Kalau Jason bukan dua-duanya ya? Ya, I guess dua-duanya dia agak gila sih. Udah nabrak digebukin. Ya, tapi NFL adalah liga moral, jelas mereka cuma disuspend setengah season dan boleh main lagi. Orang sawah. Running back di belakang Josh Jacob ya ada Martian Lloyd, Chris Brook, Pierre Strong sama Damir Martinez di Packers. Oh, interesting. Okay, but that's it for today, gengs. Hopefully you guys enjoy it, and please follow our works di Warkop Media, WRKP_media di TikTok, di Instagram dan di Twitter. Bentar lagi season mulai di 10 September. Seahawks Patriots gak ada nobar karena waktunya tidak mendukung. But we definitely will do nobar di jam-jam yang oke dan di tim yang oke, nggak Broncos Jets lagi kayak dulu. Kapok. Kalian week 1 gimana? Seahawks Patriots tanggal berapa? Tanggal 10 Hari Jumat. Iya. Tanggal 10 pagi. kita kan waktu kita. Iya, Iya. Jumat pagi. Tanggal Kalau 11 berarti. Waktu sana mereka kayaknya mungkin lagi bentrok sama anniversary gitu. Week 1 tuh enggak, Week 1 tuh tanggal 10 waktu kita jam 7 pagi. Kamis pagi berarti. Iya, Iya, Kamis pagi. TNF coy. Tanggal 10 waktu kita jam 7.20, iya. Jumatnya 7.35 Rams Niners. baru Rams Niners betul. Gila, gue jadi inget dulu Lamar Jackson main week 1 lawan Jets seli kayak gini sih. Habis itu the rest of the week bakal mulai di 14 September, gengs. Iya. Terus kita ada buat SNF itu Giants Cowboys, easy win for Giants. Terus MNF-nya adalah Chief Broncos, easy win for I don't know. Tai kayaknya seri. Saya itu ke Cowboy aja udah sama ke Giants easy win si Giants. Oke, that's all for today, gengs. Oh, tapi jangan lupa week 1 yang pantas lo tonton kalau Titans Jets Saleh revenge game. Jujur gue week 1 pengen nonton Titans Jets. Just not ya besides I hate myself, gue penasaran sih. Gue mau head watch Brian Daboll. Jadi ada 2 tim yang gue head watch tahun ini. Titans is one of them. Satu lagi itu bentar, kok gue lupa tim yang mau gue head watch tahun ini. Giants nggak sih lu mau itu? Giants aman lah lawan Cowboys mah. Anjir, tim gue lawan Buffalo anjir. Oh ya. Atau lawan ini Josh Stanfield. Rip. Bell to S man, Bell to S untuk Josh Allen. Rip. Buset. Cuma gue mau head watch Cam Ward sih tahun ini. Terus habis apa? Falcon sama Steelers tuh. Falcon Steelers itu juga sih kalau pengen nonton Aaron Rodgers lawan Tua, feel free tuh si Steelers Falcons. Gue pilih Cam Ward sama Geno Smith. I guess that's it for this week. Season is upon us. Thank you, gengs, and see you in the next episode. Bye bye.